remained in what appeared to be the vehicle. The building had nearly all of its windows shattered. Fire could be seen through other broken windows. The streets were carpeted. Breivik murdered 77 people on July 22, 2011. 8 died when he detonated a car bomb in Oslo. He then travelled to the nearby island of Utoya, where a group of teenagers were on a Labour Party youth camping trip. He killed 69 of them. Norwegia dikenal sebagai salah satu negara dengan tingkat literasi tertinggi di dunia. Negara ini juga aman, damai, dan minim kasus kekerasan. Negara ini bahkan rutin menggelar acara penganugerahan Nobel Perdamaian Dunia. Juli 2011, citra itu runtuh setelah negara ini mendapatkan teror yang sangat mencekam dari salah satu penduduknya. Perkenalkan, ini adalah Anders Behring Breivik. Sosok jomblo asli Norwegia penganut neo-Nazi. Dia seorang kutub buku dan penggemar berat Adolf Hitler. Bagi Breivik, sosok Hitler adalah panutan dan pahlawan. Dari kekagumannya pada Hitler inilah mulai muncul benih-benih keinginan di dalam diri Breivik untuk memurnikan Eropa, terutama Norwegia, dari para pendatang. Dia khawatir akan banyaknya imigran dari Afrika maupun Timur Tengah. Dia juga tidak suka perkembangan populasi Muslim yang makin lama makin meningkat. Dia menilai itu sebagai ancaman akan Islamisasi di Eropa. Karena pemahaman fasis itulah, awal tahun 2000, Breivik memilih ikut bergabung dan aktif di Progress Party atau Partai Kemajuan Norwegia yang konservatif atau menjunjung tinggi nilai-nilai tradisional. Breivik cocok dengan partai ini karena mereka mendukung pembatasan imigran dari luar Eropa. Pertengahan 2002, Breivik keluar dari Partai Kemajuan setelah dia menganggap bahwa partainya sudah tidak terlalu bersemangat lagi dalam menyelamatkan Eropa dari imigran dan Islamisasi. Dia memutuskan satu-satunya jalan ke depan untuk visi politiknya adalah perjuangan bersenjata alias jihad secara fisik. Mulai tahun 2002 itulah Breivik merencanakan aksinya, dimulai dari nol dan akan dilakukan seorang diri. Dia sengaja tidak mengajak orang lain karena dia yakin dirinya mampu melakukannya sendiri. Aksi solo ini dia nilai lebih aman karena tidak ada kemungkinan rencananya akan bocor ke pihak luar. Awal 2003, Breivik berupaya mengumpulkan dana yang cukup untuk mendukung rencananya, termasuk penerbitan berbagai buku bertema kemerdekaan Eropa. Awal 2009, Breivik mulai mengembangkan bisnis di perusahaan pertambangan dan operasi alat-alat pertanian. Kegiatan bisnis ini sekaligus dia manfaatkan untuk menabung dan menyicil bahan-bahan yang akan ia gunakan untuk peledakan. Ia menyusupkan bahan-bahan itu saat membeli keperluan tambang atau pertanian. Breivik menyimpannya di gudang tempatnya menyimpan alat-alat pertanian di sebuah desa terpencil. Maret 2010, Breivik membeli ribuan alamat email aktif pada seorang hacker. Ribuan alamat email itu adalah milik pejabat dan jurnalis Norwegia dari berbagai media, baik media cetak maupun elektronik dan radio. Tujuan dia membeli alamat email itu adalah untuk mengkampanyekan gerakan yang dia lakukan. Pada saat yang sudah ditentukan nanti, Breivik akan mengirimkan manifesto ke semua alamat email tersebut. September 2010, Breivik bergabung dengan klub berburu di Norwegia. Dia bergabung dengan komunitas ini agar dapat mengajukan permohonan kepemilikan senjata api. Di bulan yang sama, Breivik melanjutkan ke fase persiapan bahan peledak. Awal Oktober 2010, dia secara sah dibolehkan memiliki senjata api. Akhir Oktober 2010, Breivik memulai tahap akhir pengumpulan bahan peledak, menyusul bahan-bahan yang sebelumnya ia cicil. Tahap ini memakan waktu hampir setengah tahun. April 2011, Breivik menyewa area pertanian di luar kota Oslo. Tempat ini dia gunakan untuk membuat bom dari bahan pupuk dan campuran bahan tertentu. Pada bulan April ini dia juga menentukan tanggal eksekusi, yaitu 22 Juli 2011. Tanggal ini dipilih karena bersamaan dengan acara camping bersama yang diadakan oleh Partai Buruh di Pulau Utoya, Norwegia. Acara ini rencananya akan dihadiri 500 orang lebih.
Kenapa dia melakukan serangan di kegiatan yang diadakan oleh Partai Buruh? Salah satu alasannya karena di Partai Buruh banyak sekali imigran, dan pada tingkat parlemen, Partai Buruh dianggap sebagai biang keladi makin banyaknya imigran yang menetap di Norwegia. Juni 2011, setelah melakukan beberapa penyesuaian dan tambahan bahan, Breivik menguji bom buatannya. Tidak ada informasi valid dari mana dia mendapatkan ilmu membuat bom ini. Yang jelas, percobaan pertamanya berhasil. 2 Juli 2011, Breivik melakukan survei lokasi dan mencoba melewati rute perjalanan untuk operasi yang akan direncanakannya. Yang pertama, lokasi parkir di kawasan gedung pemerintahan di Oslo. Yang kedua, operasi penembakan massal di Pulau Utoya, tempat Partai Buruh akan mengadakan camping yang diikuti oleh banyak remaja. Dalam survei itu, dia menghitung jumlah tenaga keamanan dan peralatan apa saja yang dibawa oleh security. Dia juga memeriksa area mana saja yang kemungkinan dijadikan tempat bersembunyi oleh orang yang dia kejar. 15 Juli 2011, Breivik naik kereta api ke Oslo dan mengambil mobil sewaan yang akan dia pakai sebagai casing bom yang akan diparkir di pusat gedung pemerintahan Norwegia. 22 Juli 2011, hari H kejadian. Jam 2 siang, Anders Breivik mengirimkan manifesto atau sebuah pernyataan sikap bermuatan politis kepada 1.000 orang lebih, termasuk politisi dan wartawan Norwegia. Manifesto itu berjudul 2083, Deklarasi Kemerdekaan Eropa. Manifesto ini kalau di Indonesia mungkin semacam proposal untuk mengajak orang agar bergabung bersama dia dalam misi memerdekakan Eropa dari imigran dan membebaskan Eropa dari Islamisasi. Kalimat-kalimat dalam manifesto ini seperti halnya kampanye dan ajakan untuk mendukung suatu gerakan. Jam 15.18, Breivik tertangkap kamera CCTV sedang menuju area gedung Perdana Menteri. 2 menit kemudian, Breivik memarkir mobil putih di luar kawasan gedung pemerintahan, tepatnya di dekat kantor Perdana Menteri di Oslo. Mobil itu berisi bom seberat 950 kg. Setelah memarkirkan mobilnya, dia menyalakan timer bom dan pergi untuk menaiki mobil kedua menuju Pulau Utoya. 15.25, bom meledak, menewaskan 6 wanita dan 2 pria. Bom juga merusak 36 bangunan yang ada di sekitarnya. Kabut asap membumbung tinggi di tengah kota. Norwegia yang sebelumnya tidak pernah mengalami teror bom mendadak lumpuh. Warga ibu kota sepertinya syok melihat kotanya kena bom. Di saat yang bersamaan, Breivik sedang OTW Pulau Utoya menggunakan mobil kedua yang sudah disiapkan tak jauh dari lokasi peledakan. Breivik menuju Pulau Utoya dengan mengenakan seragam polisi palsu. 17.21, Breivik tiba di Utoya dengan perahu dari daratan. Dia membawa senjata jenis Ruger Mini 14 dan pistol Glock 34 beserta ratusan butir peluru yang ia letakkan di dalam tas. 17.23, penembakan dimulai. Breivik memulai aksi dengan menembak kepala penjaga dari jarak dekat. Suara letusan tersebut didengar sebagian besar peserta kemah, namun hanya sedikit orang yang melihat adegan penembakannya. Breivik dengan santai seperti layaknya John Wick menembaki siapa saja yang ada di penglihatan matanya. Puluhan pemuda yang mendengar suara letusan di gerbang pulau langsung lari ketakutan dan memasuki sebuah warung. Mereka yang hendak berlindung justru jadi makanan empuk Breivik. Breivik langsung memasuki warung dan menembak semua orang yang dalam keadaan terpojok di sana. Di tengah-tengah aksi mencekam ini, ada salah satu peserta kemah yang sempat menelpon keluarganya di Oslo. Pihak keluarga ini langsung menghubungi polisi dan mereka langsung OTW ke lokasi. Sebagian besar peserta kemah tidak bisa menghindar dari tembakan. Belasan remaja yang lari hingga ke tebing dekat pantai pun tak bisa lolos. Dalam 1 jam, Breivik sudah membunuh 69 orang dan tanpa perlawanan sama sekali. 34 orang dari 69 korban tembak adalah anak muda berusia antara 14 hingga 17 tahun. Puluhan orang lainnya menderita luka cukup berat. Hanya ada beberapa remaja saja yang luka ringan akibat terjatuh sebelum tiarap dan pura-pura mati. Sedangkan sisanya berhasil menyelamatkan diri dengan berenang menjauhi Pulau Utoya. 18.34 atau 1 jam lebih setelah tembakan pertama, polisi yang datang langsung menuju Pulau Utoya melewati pintu masuk yang berseberangan dengan arah masuk yang dilewati oleh Breivik. Breivik berhasil digerebek dan segera berlutut menyerahkan diri ke polisi. Dia dengan tenang dan tanpa gugup sedikit pun berlutut di depan petugas.
Breivik kemudian dibawa ke polsek terdekat dan diinterogasi sepanjang malam. Di depan penyidik, dia mengaku sebagai kesatria Templar yang melakukan kudeta kepada pemerintahan Norwegia yang sah. Setengah jam setelah Breivik diringkus, belasan ambulan dan tim evakuasi datang. Mereka langsung menyisir lokasi untuk mengevakuasi korban. Di luar kantor polisi, suasana masih mencekam. Orang-orang masih histeris. Norwegia yang sebelumnya terkenal damai dan nyaris tidak ada tragedi besar seperti menjadi kota mati. Jalanan mendadak sepi. Orang-orang melihat perkembangan berita melalui televisi. Hal ini sangat berbeda sekali dengan yang terjadi di negara tetangganya Thailand, yang kalau ada kasus pembunuhan malah rame-rame nobar dan jualan pop es sambil berlomba-lomba menjadi yang terdepan mengabarkan di grup-grup WhatsApp keluarga. Maret 2012, sidang pertama digelar. Breivik didakwa melanggar pasal 147A KUHP Norwegia dan Undang-Undang Anti-Terorisme. 16 April 2012, sidang kedua digelar. Sidang dimulai dengan Breivik memasuki pengadilan sambil memberi hormat ala Nazi Jerman. Dalam persidangan itu, dia sempat membanggakan aksinya. Saya telah melaksanakan serangan yang paling spektakuler dan canggih di Eropa sejak Perang Dunia Kedua, kata Anders Breivik di ruang pengadilan. Dalam persidangan itu, Breivik juga menjelaskan alasannya melakukan aksi teror di Pulau Utoya. Breivik mengatakan bahwa misinya adalah untuk menyelamatkan Norwegia dan Eropa Barat dari pengambil alihan kekuasaan oleh Muslim. Breivik juga menambahkan bahwa Partai Buruh Norwegia juga harus bertanggung jawab karena mengecewakan rakyat Norwegia. Sidang kali itu juga mendengarkan kesaksian para ahli yang akan memutuskan apakah Breivik ini dianggap waras dan mampu menghadapi pengadilan. 24 Agustus 2012, Breivik dinyatakan waras dan bersalah atas pembunuhan 77 orang. Dia dijatuhi hukuman 21 tahun penjara. Hukumannya dapat diperpanjang dengan penambahan 5 tahun jika dia masih dianggap membahayakan publik. Keesokan harinya, Breivik dijebloskan ke penjara Telemark, Oslo. Juli 2015, Breivik memulai proses untuk menuntut pemerintah Norwegia atas pelanggaran hak asasi manusia. Breivik merasa pelayanan penjara di negara itu kurang baik, terutama dalam hal makanan dan hak berkumpul. Breivik kecewa pada pihak penjara karena makanan yang dihidangkan untuknya dipanaskan dengan microwave, bukan makanan fresh atau makanan yang baru dimasak. Breivik juga kecewa karena dia diisolasi dan tidak diperbolehkan bersosialisasi dengan tahanan lain. 15 Maret 2016, sidang tentang tuntutan Breivik digelar lagi untuk mendengarkan jawaban pemerintah Norwegia. Dalam persidangan di pengadilan khusus itu, selain mengeluhkan pelayanan penjara Norwegia yang dia anggap buruk, Breivik juga mengatakan bahwa pemerintah Norwegia berusaha membunuhnya pelan-pelan dengan mengisolasinya di ruang khusus. Breivik merasakan hari-harinya kesepian karena tidak boleh dikunjungi. Breivik menegaskan bahwa dia punya hak untuk berkumpul dengan manusia lainnya. Pemerintah Norwegia tentu saja membantah keluhan Breivik. Menurut pihak pemerintah, Breivik mendapatkan hak dan fasilitas yang sama. Breivik juga diperbolehkan memakai alat untuk treadmill, PlayStation, sepeda statis, dan kursi malas lengkap dengan sandaran kaki. Bahkan dia juga dibolehkan ikut serta dalam kontes memasak di penjara pada Natal 2015. Tidak hanya itu, pengacara pemerintah mengatakan Breivik juga boleh membaca koran, majalah, buku, bermain puzzle, menonton DVD, dan mendengarkan musik melalui Discman. Adeline Mestad, selaku pengacara pemerintah, juga menegaskan bahwa kebebasan Breivik tidak sepenuhnya dibatasi. Menurut Mestad, Breivik telah menerima dan mengirim 4.000 surat lebih sejak tahun 2011, dan hanya 15% saja yang disita oleh penjaga penjara karena berisi doktrin dan ajakan untuk bergabung di ideologi sesatnya. Kalau dilihat track record Norwegia selama ini dalam pengelolaan penjara, Norwegia memang termasuk negara paling humanis dalam mengurus penjahat. Penjara di negara ini dikenal sangat bersih dan paling manusiawi jika dibandingkan dengan penjara di negara berkembang, bahkan jika dibandingkan dengan Amerika sekalipun. Berikut ini adalah salah satu contoh fasilitas penjara di Norwegia. Ada dapur bersama, ruang nobar, dan mesin cuci. Sedangkan ini adalah contoh sel atau kamar tahanannya. Di dalam sini, kalian bisa menulis surat untuk keluarga, mengarang buku, nonton Wikipedia, atau berhayal jadi orang kaya.
Sedangkan untuk rencana jangka panjang, pihak penjara menyediakan pelatihan kerja seperti mekanik, desain grafis, tata boga, dan kursus musik. Kesimpulannya, Breivik ini termasuk orang yang kufur nikmat. Dia masih jauh lebih beruntung daripada narapidana di negara lain di daerah Amerika Selatan, Afrika, ataupun Asia. Fasilitas penjara yang didapatkan Breivik ini hanya kalah oleh Setia Novanto dan Artalita Suryani. 20 April 2016, Breivik memenangkan gugatan. Pengadilan Distrik Oslo memutuskan bahwa pemenjaraan Breivik melanggar Pasal 3 Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia. Pasal itu melarang perlakuan tidak manusiawi atau merendahkan martabat narapidana. Pengadilan memerintahkan agar pihak penjara tidak mengisolasi tahanan dan membiarkan Breivik berkumpul dan bersosialisasi dengan tahanan lain. Setelah putusan ini, pemerintah Norwegia memilih untuk naik banding. Hampir setahun kemudian, 1 Maret 2017, pengadilan banding menolak keputusan sebelumnya. Artinya, pihak penjara Norwegia tetap diperbolehkan mengisolasi Breivik di ruang khusus. Sekarang, gantian Breivik yang naik banding dan mengajukan peninjauan kembali di Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa. 1 tahun kemudian, 21 Juni 2018, Pengadilan Pusat Hak Asasi Manusia Eropa menolak banding Breivik dengan alasan Breivik terlalu berbahaya jika dibiarkan bersosialisasi dengan tahanan lain. Dia dikhawatirkan akan menularkan ideologi sesatnya dan dapat membentuk aliran baru. Kekhawatiran ini didasarkan pada temuan petugas penjara Norwegia terhadap puluhan surat yang dikirim atau diterima Breivik. Surat itu berisi manifesto, ajakan, doktrin atau perintah untuk memberangus imigran dan Muslim di Eropa. Kalau menurut kalian, hukuman apa yang paling cocok untuk Anders Breivik? Silakan komen di bawah dan klik tombol super thanks lalu lihat apa yang terjadi. Terima kasih sudah menonton, tetap perbanyak membaca dan jangan duduk di toilet jongkok.